Target kami Piala Dunia. Jens Raven percaya Garuda Muda mampu sampai semifinal. Jens Raven belum sepenuhnya pulih saat membela timnas Indonesia U20 dalam series U20 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Meski begitu, ia tetap dimainkan dalam 2 pertandingan, yakni saat kalah 0-2 dari Suriah dan menang 4-0 atas India. Dari 3 laga yang dijalani, skuad asuhan Indra Syafri hanya meraih 1 kemenangan. Sepanjang turnamen mini ini, Jens Raven juga belum berhasil mencetak gol bagi timnya. Meski demikian, Jens Raven mengaku mendapatkan banyak pelajaran selama Kalenge Series. Skuad timnas Indonesia U20 mayoritas dihuni pemain yang sebelumnya membawa tim juara di Piala AFF U19 2024, ditambah beberapa pemain baru. Saya mempelajari banyak hal selama series. Ada persaingan yang ketat di Piala Asia U20 dan kami berusaha melakukan persiapan matang. Pertandingan melawan Yordania dan Suriah bukanlah hasil yang kami inginkan, ujar pemain berposisi striker itu. Jens Raven masih belum bisa bermain penuh selama 90 menit. Namun, ia tetap mengikuti rencana tim, di mana series ini dijadikan ajang persiapan untuk Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di China pada tanggal 12 Februari tahun 2025. Sekarang kami fokus ke Piala Asia U20. Ini adalah proses. Kami ingin melewati Piala Asia dan mencapai target tampil di Piala Dunia U20. Tapi, sekali lagi, ini adalah proses, tambah Jens Raven. Impian menembus Piala Dunia U20 telah lama menjadi target timnas Indonesia. Piala Asia U20 2025 juga menjadi ajang kualifikasi, di mana 4 tim yang mencapai semifinal akan langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025. Sejauh ini, Indonesia baru sekali tampil di turnamen tersebut pada 1979. Di bawah asuhan Indra Syafri, tim sempat hampir mencapai target itu di Piala Asia U20 2018, tetapi langkah mereka terhenti di perempat final. Dapatkan banyak menit bermain, Pratama Arhan berpotensi masuk timnas. Bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan, kembali mendapatkan kepercayaan diri setelah bergabung dengan Bangkok United. Berbeda dengan pengalamannya di Tokyo Verdy dan Suwon FC, kali ini Arhan mendapatkan lebih banyak menit bermain. Keputusan pindah ke Thailand pada Januari tahun 2025 menjadi langkah tepat bagi pemain asal Blora tersebut, setelah sebelumnya kesulitan mendapat kesempatan bermain di Jepang dan Korea Selatan. Pelatih Bangkok United, Tottawan Sripan, langsung menaruh kepercayaan kepada Arhan dengan memberinya kesempatan tampil dalam 4 pertandingan sejauh ini. 3 kali ia bermain di Liga Thailand, dan 1 laga lainnya di ajang Piala FA, dengan total waktu bermain mencapai 90 menit. Sripan mengungkapkan bahwa dirinya memang merotasi pemain demi menjaga kebugaran tim. Kami merotasi pemain dalam beberapa pertandingan. Kami harus merotasi pemain untuk menjaga mereka agar tetap segar dan saling mendukung satu sama lain di setiap pertandingan, ujarnya. Jadwal pertandingan Bangkok United memang sangat padat, terutama pada Februari ini, di mana mereka harus menjalani 7 pertandingan dalam 3 kompetisi berbeda. Sripan menyadari tantangan tersebut, tetapi ia optimis timnya bisa menghadapinya dengan baik. Masih banyak pertandingan yang harus kami jalani. Saat ini kami bisa bilang kalau situasi bisa ditangani dengan baik, tambahnya. Kesempatan bermain yang lebih banyak menjadi modal penting bagi Arhan untuk mengembalikan performanya. Jika ia terus menunjukkan penampilan apik di Bangkok United, peluangnya untuk kembali dipanggil ke timnas Indonesia di era Patrick Kluivert akan semakin besar. Dengan jadwal yang padat, Arhan memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan membuktikan kemampuannya di level yang lebih tinggi. Pelatih Twente puji kualitas Mads Hiljes. Dia salah satu bek terbaik di Belanda. Bek timnas Indonesia, Mads Hiljes, dipastikan akan dimainkan oleh pelatih FC Twente, Joseph Osting, dalam pertandingan melawan Besiktas pada lanjutan Liga Eropa, Jumat dini hari. Osting optimis timnya mampu meraih hasil positif dalam laga tersebut. Dalam konferensi pers jelang pertandingan, ia menegaskan bahwa kemenangan akan membawa timnya lolos ke babak berikutnya. Kami berasumsi bahwa kami akan lolos ke babak berikutnya jika menang,
ujar Osting kepada The Telegraph. Selain membahas peluang timnya, Osting juga memberikan pujian kepada Miss Hilgers. Menurutnya, pemain yang berposisi sebagai bek tengah tersebut merupakan salah satu pemain bertahan terbaik di Belanda. Miss adalah pemain penting bagi kami. Dia adalah salah satu pemain bertahan terbaik di Belanda, ucapnya. Meski demikian, pelatih berusia 51 tahun itu masih mempertimbangkan seberapa lama Hilgers bisa bermain, mengingat ia baru saja pulih dari cedera. Dia sudah lama absen dan sekarang kita akan melihat apakah dan berapa lama kita bisa memainkannya. Saya siap mengambil risiko, tambahnya. Di sisi lain, jurnalis asal Belanda, Jeroen Kaptens, memperkirakan bahwa Hilgers tidak akan dimainkan sejak menit awal saat menghadapi Besiktas. Pemain berusia 22 tahun itu terakhir kali tampil bersama FC Twente pada laga melawan Olympiakos di fase grup Liga Eropa pada tanggal 12 Desember lalu. Cedera yang dialaminya memaksanya menepi dalam 7 pertandingan terakhir, meninggalkan celah di lini pertahanan tim. Kendati kembalinya Hilgers menjadi kabar baik bagi FC Twente, tim ini justru menghadapi tantangan lain. Saat ini, mereka menempati posisi ke-26 klasemen sementara Liga Eropa dengan raihan 7 poin. Oleh karena itu, kemenangan atas Besiktas menjadi krusial demi menjaga peluang The Tukkers untuk melangkah lebih jauh di kompetisi ini. Ole Romeni pamerkan atmosfer Indonesia. Saya gak sabar debut di Timnas Indonesia. Ole Romeni, striker Oxford United, mengungkapkan antusiasmenya untuk segera membela Timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu tengah menjalani proses naturalisasi dan dijadwalkan mengucap sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI, pada tanggal 8 Februari tahun 2025. Romeni berharap dapat mempersembahkan debutnya untuk mendiang neneknya yang lahir di Indonesia. Baginya, ini akan menjadi momen spesial dalam karir sepak bolanya. Ini sangat menarik. Saya senang menjadi bagian dari rencana dan ambisi Timnas Indonesia, ujar Romeni. Romeni mengaku tidak sabar untuk bermain bagi Indonesia, negara yang memiliki ikatan emosional baginya melalui neneknya. Meski sang nenek telah tiada, ia ingin menghormati warisannya dengan tampil untuk Timnas Garuda. Saya tidak sabar untuk bermain bagi negara sebesar Indonesia. Ini adalah sesuatu yang bisa saya persembahkan untuknya, tambahnya. Romeni juga merasa terhormat karena berkesempatan menjadi bagian dari tim yang didukung penuh oleh fans fanatik sepak bola di Indonesia. Menurut Romeni, menjadi pemain internasional adalah kebanggaan besar, terutama untuk negara seperti Indonesia yang memiliki basis penggemar yang luar biasa. Ia pernah mengunjungi Indonesia dan merasakan atmosfer sepak bola yang begitu hidup. Saya menonton pertandingan dan melihat betapa luar biasa dukungan fans di sana. Saya tidak sabar untuk merasakannya langsung di lapangan, ungkapnya. Romeni yakin pengalaman itu akan menjadi hal yang tak terlupakan dalam karirnya. Proses naturalisasi Romeni dipercepat agar ia dapat segera debut pada Maret tahun 2025, saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dukungan dari fans dan ambisi tim membuatnya semakin bersemangat untuk berkontribusi. Saya siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tegas Romeni.